Bagaimana caranya? Kita lihat saja yuk liputannya berikut ini. Bunga yang bernama Latin Clitoria ternatea atau disebut bunga telang oleh sebagian besar masyarakat sebelumnya dipandang sebagai tanaman liar. Namun tanaman ini ternyata memiliki banyak manfaat. Di Desa Berubuh, Kecamatan Jogorogo, Ngawi, Jawa Timur, sebagian besar masyarakat mulai membudidayakan tanaman ini. Bahkan hampir sebagian besar warga desa menanam bunga telang di perkarangan rumah dan lahan kosong. Ada juga yang menggunakan lahan persawahan produktif yang kini beralih menjadi kebun bunga telang, hingga menjadikan Desa Berubuh ini dijuluki sebagai Kampung Telang. Bunga ini memiliki manfaat cukup banyak, mampu membantu penyembuhan penyakit seperti diabetes, asma, dan jantung. Budidaya bunga telang dijadikan peluang bisnis dan mengangkat perekonomian masyarakat. Para petani juga mengolahnya menjadi teh bunga telang. Sudah setahun, petani di Kabupaten Ngawi membudidayakan bunga telang. Bunga ini memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi dan perawatannya mudah, apalagi di daerah pegunungan seperti Kecamatan Jogorogo. Udara yang sejuk sangat cocok untuk membudidayakan bunga telang. Dari masa tanam sampai itu umur sebulan udah mulai bunga. Cuma belum produktif. Nanti kalau udah umur 2 bulan udah sangat produktif. Setiap hari dari 1.000 pohon yang ditanam di perkarangan rumah, rata-rata mampu mendapatkan 1 kilogram bunga telang kering. Budidaya bunga telang kini menjadi sumber pencarian baru untuk para petani di Ngawi, Jawa Timur. Biasanya di Merubo itu ada sebutan kampung telang, karena memang di lahan-lahan kosong di lingkungan rumah pun cuma tanaman telang, bahkan ada yang lahan-lahan produktif seperti sawah pun sekarang juga di telang, karena punya pemikiran asumsi bahwasanya sekali nanam kan bisa panen, dan telang itu kan dipetik setiap hari, gitu. Jadi mendapatkan hasilan harian. Dari teh bunga telang dan siap untuk dipasarkan. Hingga masyarakat masih menggunakan sistem pemasaran lokal Ngawi. Ito Wahyu, JTV, Ngawi, Jawa Timur. Kalau misalnya pinggir kali ini gini Selamat menyaksikan debat publik untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo tahun 2024. Saksikan debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Situbondo. Pemilihan tahun 2024, Jumat 25 Oktober 2024 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Live hanya di JTV 100% Jawa Timur. Ay, multalon teh itu terus. Mangkane melok kuis. Kuis apa? Kuis tul jaena. Kuis tul jaena kapan? Loh, gorong ngero. Iki lho. Oh iya. Acara ini dipersembahkan oleh Pemirsa, pembudidayaan ikan lele Sangkuriang ternyata kini lebih cepat menghasilkan dibandingkan ikan lele Dumbo. Nah, kami ajak Anda untuk melihat budidaya ikan lele Sangkuriang berikut ini. Inilah ikan lele Sangkuriang. Sekilas tidak ada bedanya dengan ikan lele Dumbo. Budidaya ikan lele Sangkuriang ini milik Suherman, warga Kampung Kopi Mengkol, Desa Cikolelet, Kecamatan Cinangka, Kabupaten Serang, Banten. Lele Sangkuriang ini merupakan hasil rekayasa genetika dari ikan lele Dumbo melalui perkawinan sekerabat atau inbreeding.
Tujuannya untuk menghasilkan bibit unggul. Suherman mengatakan selain pertumbuhannya lebih cepat, panjang lele juga bertambah mencapai 5 hingga 6 cm. Berbeda dengan lele dumbo yang panjangnya hanya bertambah sekitar 2 hingga 3 cm. Pertambahan panjang ini dalam kurun waktu 20 hingga 30 hari. Budidaya lele sangkuriang juga tidak memerlukan kolam besar. Lele ini juga memproduksi telur lebih banyak. Pemberian makanan dan pemeliharaannya pun jauh lebih mudah. Setiap untuk varietas yang lain itu kosnya lebih tinggi, dan untuk sangkuriang itu kemungkinan lebih rendah. Karena banyak konsumen yang lebih memilih rasa dari lele sangkuriang tersebut. Untuk lele sih pada umumnya tidak terlalu jauh, baik varietas lele sangkuriang maupun yang lainnya. Cuma kelebihannya yaitu di pertumbuhan kita bisa memangkas cost bisa 20 sampai dengan 30%. Suherman berharap budidaya lele sangkuriang bisa dilakukan oleh warga di daerahnya. Pemerintah daerah juga dinilai perlu mensosialisasikan agar mampu menambah dan membantu perekonomian masyarakat. Tim Liputan, Jawa Post TV, Serang, Banten. Pemirsa, bagi sebagian masyarakat, limbah pencucian pasir silika dianggap tak berguna dan dibuang begitu saja sehingga mencemari lingkungan. Namun di pesisir utara Kabupaten Tuban, limbah butiran halus dari pasir ini dimanfaatkan untuk budidaya udang faname. Tambak udang faname milik Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur di Desa Boncong, Kecamatan Bancar, Kabupaten Tuban, memasuki masa panen. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang selalu gagal akibat cuaca ekstrim, panen kali ini cukup melimpah dan berkualitas. Tambak seluas setengah hektar ini diperkirakan mampu menghasilkan 20 ton lebih udang faname, bahkan hasil panen berkualitas ekspor dengan isi 30 ekor per kilogram. Dijual seharga Rp85.000. Udang faname selanjutnya akan diekspor ke Eropa. Keberhasilan budidaya udang faname ini tidak lepas dari inovasi penggunaan limbah pencucian pasir silika. Butiran pasir halus yang biasanya dibuang penambang dan mencemari lingkungan, diolah menggunakan teknik fermentasi, selanjutnya digunakan sebagai media budidaya. Keberadaan limbah pasir silika sangat ampuh mengendalikan suspensi air lebih ringan, serta membuat patogen berkembang lambat, sehingga mampu meningkatkan ketahanan hidup udang faname mencapai usia 120 hari. Bahkan hasil panen juga meningkat sampai 50%. Sebelum menerapkan inovasi penggunaan limbah pasir silika, tambak udang yang dikelola instalasi budidaya laut ini kerap gagal panen. Bahkan beberapa tahun terakhir, mereka gagal panen berturut-turut akibat cuaca ekstrim. Selain menjadi solusi, pemanfaatan limbah pasir silika juga dapat mengurangi pencemaran air laut setempat. Ini sangat ampuh untuk mengendalikan suspensi di dalam budidaya tambak. Selama ini suspensi ini sulit dikendalikan. Bahkan kita biasanya pakai kapur, pakai zeolit, pakai omia, ternyata tidak bisa mengatasi. Dan baru kali ini saya di Boncong ini mencoba dengan aplikasi limbah pasir silika, ternyata itu solusinya. Suspen bisa terikat, air bisa menjadi lebih ringan. Instalasi budidaya laut Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur membuka diri bagi masyarakat yang ingin mempelajari penggunaan limbah pasir silika. Petambak yang ingin belajar bisa langsung datang gratis tanpa dipungut biaya. Ziki Muhammad, Husni Mobarok, JTV, Tuban, Jawa Timur. Pemirsa, tadi sudah ada budidaya ikan lele sangkuriang, lalu saya juga hadirkan budidaya udang faname. Kali ini saya merekomendasikan Anda untuk budidaya kepiting, tapi tempatnya berbeda. Kepiting kali ini menggunakan urban farming dengan vertical crab house atau apartemen kepiting. Kira-kira gimana ya budidaya kepiting di sebuah apartemen? Langsung saja kita lihat liputannya berikut ini.
membudidayakan kepiting ternyata tidak selalu memerlukan ruang dan perairan yang luas. Seperti yang dilakukan Tony Bertilios, pria 44 tahun di kota Surabaya, Jawa Timur ini, sukses mengembangkan budidaya 1000 kepiting pakau dan soka dengan metode urban farming. Budidaya yang sudah dilakukan sejak 5 tahun terakhir ini menggunakan vertical crab house atau apartemen kepiting, yakni budidaya kepiting sistem susun di ruang seluas 10 x 8 meter. Apartemen kepiting ini menggunakan kotak-kotak plastik ukuran 40 x 30 cm dengan tinggi 10 cm. Tiap tempat diisi seekor kepiting. Kotak ini disusun 8 tingkat dan seluruhnya terhubung dengan selang filter penyuplai air payau. Ruangan ini menjadi tempat pembesaran dan penggemukan kepiting dalam waktu 2 minggu hingga 1 bulan. Sukses kembangkan metode ini, Tony menerima kunjungan masyarakat yang datang, bahkan dari luar kota untuk belajar ilmu budidaya kepiting dengan metode vertical crab house. Memang vertical crab house ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Di luar negeri sudah sekitar 10-15 tahun sudah diterapkan. Nah, kita juga sebenarnya sudah 5 tahun lalu kita sudah mulai mengembangkan sistem ini. Cuma 3 tahun pertama kita ibaratnya masih trial and error lah. Kita masih develop dulu, research dulu, sampai kemudian kita juga mengalami banyak kendala juga, kesalahan juga, karena kan tidak ada guiding line. Kita belajar sendiri. Ya, setelah 3 tahun kita lalui, kemudian kita bangun gudang kedua kita ini, kan gudang pertama ya. Baru belajar ini gudang kedua kita, ini lebih banyak tingkat keberhasilannya, dari sistemnya, dari caranya, kita sudah banyak belajar dari kesalahan yang dulu. Nah, dari sini baru kita mulai mengembangkan lebih besar lagi, karena sudah dapat, ibaratnya orang ngomong sudah dapat caranya lah gitu. Dengan metode ini, berat kepiting bisa capai 1 kg per ekor. Hasil panen kepiting dijual ke sejumlah pasar dan restoran. Kepiting dengan berat lebih dari 1 kg bisa capai harga Rp350.000 per ekor. Per hari, Tony menjual hingga 120 ekor kepiting. Keuntungan lain budidaya dengan metode ini, yakni panen yang dihasilkan capai lebih dari 90% karena mengurangi risiko kematian kepiting akibat kanibalisme yang kerap terjadi pada metode keramba. Bagus Setiawan, JTV, Surabaya, Jawa Timur. Bionetra sudah terbukti ampuh mengatasi berbagai macam keluhan penyakit mata. Bionetra terbuat dari 100% herbal alami, aman, tanpa efek samping. Kombinasi dari tanaman herbal pilihan yang kaya akan kandungan senyawa baik yang banyak bermanfaat bagi kesehatan mata. Bionetra, solusi kesehatan mata. Bionetra, mata sehat, jernih melihat. Tidak hanya terkenal dengan objek wisata geoheritage, kawasan penambangan sumur minyak tua di Kecamatan Kedewan ternyata memiliki kuliner yang enak pemirsa, yaitu nasi gulung. Dan kuliner ini unik serta berbeda dan jarang ditemui di daerah lainnya. Sebuah warung sederhana berdiri di ujung barat Kabupaten Bojonegoro. Lokasinya berada di depan stasiun pengumpul utama Kaongan, turut desa Kaongan, Kecamatan Kadewan, Kabupaten Bojonegoro. Meski sederhana, jangan heran kalau ternyata banyak pengunjung dari luar Bojonegoro seperti Tuban, Blora, bahkan dari Surabaya yang sengaja datang untuk menyantap sajian di warung ini. Nama warung terkesan unik yaitu Warung SPU Kaongan, sebab lokasinya berada persis di depan SPU Kaongan. Meskipun demikian, sajian di warung ini tidak kalah dengan menu di restoran mewah, dan nasi gulung menjadi sajian favorit di warung ini.
Jika biasanya nasi gulung disantap dengan sambal teri atau dengan rica-rica bebek atau entok, nasi gulung milik Suwarti ini disajikan dengan lauk jamur barat, tapi tetap tidak bisa meninggalkan sambal teri yang khas rasanya. Nasi gulung dibungkus menggunakan daun pisang dan digulung, kemudian kembali dikukus sehingga nasi tersebut memiliki aroma daun pisang yang khas. Menu andalannya apa ini? Nasi gulung, sambal teri, lauk pindang. Kok ada nasi gulung ini ceritanya gimana, Bu? Ceritanya pertama ada yang minta, nggak ada yang nasi yang bikin jangan aneh gitu, Bu, gitu. Terus saya ada ide bikin nasi gulung gitu. Itu dari daun pisang, Bu, ya? Iya, dari daun pisang. Sehari habiskan berapa porsi, Bu? Kadang ya habis 40, yang 30, kadang ada pesanan juga. Yang favorit kami ini nasi gulung, Mas. Nasi gulung itu apa? Kenapa sering kesini ya? Karena enak, masakannya enak, harganya murah gitu. Pertama kali atau sudah sering, Pak? Sudah sering kali kesini. Warung nasi gulung SPU Kaungan ini sudah berdiri sejak tahun 2010 lalu. Warung ini mulai dibuka pukul 7 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk harga per